Buff Audiobook Indonesia. Halo, selamat datang di Buff Audiobook Indonesia. Sebuah cerpen yang berjudul Penunggu. Penulis Yuhana Kusumaningrum. Pengisi suara Aryani. Selamat mendengarkan. Oh, rumahnya kok kelihatan agak seram ya? Ucapku lirih sembari berdiri terpaku di depan pintu yang terbuka lebar. Mataku sibuk menyapu ke seluruh bagian rumah. Dinding yang terlihat lapuk, noda-noda gelap di sana-sini, ruang gelap tanpa cahaya, dan bau apek yang menyengat di hidungku membuatku langsung merasa tak nyaman. Jangankan untuk dijadikan tempat tinggal, untuk melangkahkan kaki lebih jauh masuk ke dalam rumah saja rasanya enggan sekali. Penakut, dasar anak aneh. Terdengar suara kakak perempuanku dari belakang. Ia mendorongku dengan kasar ke samping dan langsung melangkah masuk ke dalam rumah tanpa ragu-ragu. Aku hanya bisa mendelik kesal padanya. Percuma membalas kata-katanya, karena pasti aku akan kalah menghadapi mulut usil dan cerewet kakakku itu. Gak seram kok rumahnya sayang, ucap ibu yang tiba-tiba sudah berada di belakangku. Aku menoleh. Ibu tersenyum sambil membelai kepalaku. Ini hanya karena kamu baru pertama kali melihatnya saja. Nanti lama-lama juga terbiasa. Tapi aku lebih suka rumah kita yang lama, Bu, keluhku, mencoba bertahan. Barangkali saja ibu dan ayah akan membatalkan kepindahan kami setelah melihat tanggapanku terhadap rumah ini dan membawa kami semua kembali ke rumah lama kami. Di rumah yang lama, suasananya sudah tidak enak lagi, Nak, ucap ayah yang datang paling belakang membawa barang-barang kami. Ia merangkul bahuku dengan lembut dan membawaku melangkah masuk ke dalam rumah. Di sini, suasananya jauh lebih tenang dan nyaman. Nanti juga lama-lama kamu akan betah, ucapnya. Aku hanya diam dan meletakkan barang bawaanku di lantai ruang tengah sambil masih memperhatikan rumah ini secara keseluruhan. Tentu saja di sini jauh lebih tenang. Sudah letaknya sangat jauh dari jalan raya. Rumah tetangga terdekat pun jaraknya belasan kilometer dari sini, batinku. Hei, anak aneh. Kamu ambil kamar yang itu saja ya. Yang besar ini untukku, ucap kakakku, menjulurkan kepala dari balik pintu kamar yang telah dipilihnya. Tangannya menunjuk ke sebuah pintu kecil yang letaknya paling dekat dengan tempatku berdiri. Terserah kakak sajalah, gumamku tak bersemangat. Aku tak peduli dengan pembagian kamar. Perasaanku saja sudah sangat tak enak saat pertama kali memasuki rumah ini tadi. Aku yakin rumah ini pasti ada penunggunya. Sebenarnya aku sangat tidak setuju dengan rencana kepindahan ini. Tetapi karena hasil pengambilan suara dimenangkan oleh suara terbanyak, yaitu suara ibu, ayah, dan kakak, maka kami harus pindah. Apa boleh buat, aku memang selalu berbeda selera dengan anggota keluargaku yang lain. Apa yang aku suka
justru tidak disukai oleh kakak, ayah, dan ibu. Sebaliknya, apa yang menurutku tidak nyaman justru dirasa nyaman oleh mereka. Sampai-sampai kakak memberiku julukan anak aneh. Terkadang aku jadi berpikir, sebenarnya aku ini anak kandung ayah dan ibuku atau bukan sih? Aku mulai menata barang-barangku yang jumlahnya tidak banyak di dalam kamar yang ditunjukkan oleh kakak tadi. Setelah itu, aku mencoba berbaring di atas tempat tidur kecil yang sudah agak reot dengan kasur busa kempis di atasnya. Rumah ini tidak terlalu besar, namun entah mengapa memberi kesan suasana seram. Mungkin karena atap kayunya yang telah kusam, atau karena lantai yang juga terbuat dari papan-papan kayu ini selalu berderit saat diinjak. Benar-benar seperti rumah berhantu. Dan kira-kira 1 minggu setelah kami menempati rumah ini, terjadilah hal-hal yang aneh. Berawal pada suatu hari, saat aku sedang tidur siang di kamar, aku terbangun mendengar suara-suara langkah kaki di luar kamarku. Kemudian setelah itu terdengar suara orang bercakap-cakap pelan. Saat aku bangun dan pergi keluar untuk memastikan suara-suara itu sudah tak terdengar lagi, dan aku dapat memastikan itu bukan suara ayah, ibu, atau kakak, karena mereka saat itu sedang berada di dalam kamar masing-masing. Lalu suatu malam, saat aku sedang asik membaca buku di ruang tengah, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari belakang. Terasa nyata sekali. Sampai aku merasakan desiran udara halus. Seperti ketika ada orang yang sedang lewat di belakangku. Tetapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa. Pernah juga terjadi hal yang aneh saat aku sedang bermain sendirian sore hari di halaman rumah. Saat itu aku merasa seperti sedang ditatap. Sempat tertangkap oleh sudut mataku. Ada sosok gelap di atas pohon. Tetapi saat aku menoleh dengan cepat, tidak ada siapapun atau apapun di atas pohon itu. Anehnya, hanya akulah di rumah ini yang merasakan semua itu. Paling tidak yang merasa terganggu. Yang lainnya sepertinya tak merasa terganggu atau bahkan tak peduli. Namanya juga rumah tua. Wajar nak kalau sesekali kita melihat sesuatu, ucap ayah. Bangunan lama seperti ini pasti sudah pernah ditempati oleh banyak orang dan berganti-ganti sayang. Pasti sudah banyak hal yang pernah terjadi di rumah ini, kata ibu, tanpa aku mengerti maksud ucapannya. Sekali penakut ya tetap penakut, hahaha, komentar kakak lalu terbahak. Begitulah tanggapan dari keluargaku saat aku mencoba bercerita pada mereka. Malam ini aku sendirian di rumah. Ayah dan ibu sedang bekerja. Kakak sudah keluar dari rumah sejak pagi. Aku duduk di ambang jendela kamar sambil menikmati cahaya bulan yang sedang purnama. Tiba-tiba aku merasa ada yang bergerak di belakangku. Sontak aku membalikkan badan. Di ambang pintu kamarku yang terbuka,
tampak jelas sesosok anak laki-laki sedang berdiri menatapku. Ia berdiri kaku, dengan mata melotot ke arahku. Tangannya yang bergetar terangkat perlahan dan menunjuk tepat ke arahku. Aku menjerit terkejut. Aku ingin menyudahi semuanya. Aku tidak ingin ditakut-takuti lagi. Aku sudah lelah. Aku mengumpulkan keberanian dan segera melompat turun dari ambang jendela dan berlari keluar kamar untuk mengejar anak itu. Kulihat ia berlari ke arah ruang makan. Aku berlari mengikutinya, masuk ke ruang makan. Di ruang makan, tampak anak laki-laki itu sedang menangis di dalam pelukan seorang perempuan dewasa. Seorang anak laki-laki dewasa yang duduk di sampingnya membelai-belai punggung anak laki-laki itu. Seorang anak perempuan yang lebih besar juga ada di sana. Sejak dulu, kamu memang berbeda sayang, ucap si perempuan dewasa kepada si anak laki-laki sambil mengeratkan pelukannya. Tapi tidak usah takut ya, ada mama di sini. Sudah, jangan nangis. Besok papa bikinkan ayunan di pohon besar itu ya, untuk kamu bermain. Supaya kamu nggak usah manjat-manjat pohon dan jatuh lagi karena terkejut seperti kemarin, ucap si laki-laki dewasa. Villa ini memang sudah lama tidak kita kunjungi sih ya. Mungkin jadi sempat ada penunggunya, desah si perempuan dewasa pada dirinya sendiri, yang disambut oleh gelengan kepala si perempuan dewasa yang mengisyaratkan supaya ia tidak melanjutkan kata-katanya dan membuat adiknya semakin ketakutan. Aku terpaku di tempat, tubuhku terasa kaku. Villa, hantu. Jadi siapa yang sebenarnya merupakan penunggu